berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, merupakan gabungan dari kata meta yang berarti melalui, mengikuti, sesudah, dan kata hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan kata torik. Torik juga berarti jalan atau cara. Kata-kata tersebut identik dengan kata al-uslub. Sedangkan uslub secara istilah menurut Syekh Al-Jurjani adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan dengan paradigma yang benar. Dakwah berasal dari kata da'a, yad'u dakwatan, yang berarti menyeru, mengajak, dan memanggil. Secara istilah, dakwah adalah kegiatan menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk taat kepada Allah. Metode dakwah merupakan cara, strategi, jalan, teknik, atau pola yang digunakan dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dalam berdakwah agar tujuan berdakwah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Metode dakwah merupakan salah satu unsur dakwah yang memiliki peran penting dan strategis untuk keberhasilan dakwah. Metode dakwah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zamannya. Namun, secara esensial Al-Quran telah memberikan landasan yang baku berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Prinsip ini diantaranya termuat di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yaitu Al-Hikmah, Al-Mu'izah Al-Hasanah, dan Al-Mujadalah Al-Ahsan. Kemudian teraktualkan dan diperkuat dengan prinsip-prinsip dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Al-Hikmah merupakan dakwah bijak, mempunyai makna selalu memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad'u. Hal ini berarti menggunakan metode yang relevan dan realistis, sebagaimana tantangan dan kebutuhan dengan memperhatikan kadar pemikiran dan intelektual, suasana psikologis, serta situasi sosial kultural mad'u. Al-Mu'izah Al-Hasanah merupakan kegiatan dakwah yang dilakukan dengan nasihat, bimbingan, dan arahan untuk kemaslahatan. Dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akrab, komunikatif, dan mudah dicerna dan terkesan di hati sanubari mad'unya. Al-Mujadalah Al-Ahsan merupakan cara berdakwah melalui bantahan, diskusi, atau berdebat dengan cara yang baik, sopan, santun, saling menghargai, dan tidak arogan. Kesuksesan dakwah diantaranya sangat ditentukan oleh bagaimana dakwah itu dilaksanakan. Tata cara dalam berdakwah termasuk pengemasan materi, sikap, dan cara penyampaian materi dakwah menjadi lebih penting daripada materi dakwah. Kegiatan dakwah sudah cukup lama dilakukan, paling tidak sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan dilanjutkan oleh umatnya sampai saat sekarang ini. Aktivitas dakwah sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah kehidupan tersebut mencangkup seluruh aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, sains, teknologi, dan sebagainya. Untuk itu, dakwah haruslah dikemas dan dikembangkan dengan cara dan metode yang tepat dan pas. Dakwah harus tampil secara aktual, faktual, dan kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah yang kekinian dan hangat di tengah masyarakat. Faktual dalam arti konkret dan nyata, serta kontekstual dalam arti relevan dan mencakup problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dalam kegiatan dakwah pada zaman sekarang,
kita banyak menjumpai para pendakwah, baik itu melalui media maupun secara langsung. Salah satu pendakwah yang terkenal di zaman sekarang yaitu Ustadz Handi Boni. Berikut ini beberapa metode yang digunakan oleh Ustadz Handi Boni dalam melakukan kegiatan dakwah. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang bijak, lembut, namun menusuk ke sanubari mad'u. Yang kedua, menggunakan pakaian yang berbeda dari dai-dai yang lain. Yang ketiga, menyampaikan video-video menarik melalui channel YouTube. Dari kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Handi Boni, berikut beberapa pendapat masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan dakwah yang beliau lakukan. Dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Handi Boni sangat menarik. Pembahasan materi yang disampaikan selalu bagus, tidak kaku, cara penyampaian materi santai namun berkesan. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah metode dalam berdakwah itu sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan dakwah. Baik itu pemilihan kata, intonasi suara, cara berpakaian, maupun mimik wajah. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jazakallah khairan katsiran.